Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berakar dari PDIP yang lahir pada 10 Januari 1973 akibat kebijakan penyederhanaan partai di era Orde Baru. PDI merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Partai Nur. Dinamika partai berubah saat Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru dan memicu konflik internal dengan kubu Suryadi. Puncak dari konflik tersebut adalah peristiwa Kuda Tuli pada 27 Juli 1996, yaitu perebutan paksa kantor pusat PDI. Setelah reformasi 1998, kubu Megawati akhirnya secara resmi mendirikan PDI. Sejak berdiri, PDIP langsung menorehkan prestasi gemilang dengan memenangkan pemilu 1999 yang mengantarkan Megawati menjadi Presiden RI kelima pada tahun 2001. Walaupun sempat mengalami penurunan suara pemilu pada 2004 dan 2009, partai ini kembali bangkit dan merajai panggung politik nasional dengan memenangkan pemilu 2014 dan 2019, salah satunya dengan mengusung Joko Widodo sebagai presiden. PDIP sangat lekat dengan ajaran Bung Karno-nya, berasaskan Pancasila 1 Juni 1945 yang berfokus pada gotong royong dan keadilan sosial. Ideologi utamanya adalah marhainisme, yaitu pembelaan terhadap kaum kecil atau marhe. Berakar dari sejarah panjang perlawanan kaum marhaen, PDI Perjuangan telah menancapkan akar rumputnya secara mendalam. Partai ini secara konsisten merangkul basis yang mereka sebut sebagai wong cilik, para petani, buruh, dan masyarakat pedesaan. Melalui ideologi nasionalisme yang kuat, wilayah seperti Jawa Tengah dan Bali hingga kini tumbuh menjadi basis terkuat sebuah wilayah yang melegenda sebagai kandang banteng. Tangguhan basis massa tersebut teruji nyata dalam panggung politik kontemporer. Pada pemilu legislatif 2024, PDI Perjuangan kembali mencetak sejarah dengan kemenangan hat-trick 3 kali secara berturut-turut. Dipercaya lebih dari 25 juta suara rakyat setara dengan 16,72% suara nasional. Sang Banteng kini sukses mengamankan 110 kursi Senayan, menjadikan fraksi terbesar yang memimpin parlemen pada hari ini. Tapi zaman yang terus bergerak, strategi perjuangan pun bermutasi. PDI Perjuangan kini merambah ruang digital, manfaatkan aplikasi internal media pintar, perjuangan, dan kampanye kreatif media sosial untuk menggait generasi muda. Tetapi di tengah modernisasi ini, satu prinsip tetap mati-matian dijaga, yaitu komitmen teguh menolak politik identitas sekretarian demi menjaga tenun kebangsaan. Bersama koalisi politiknya, PDI Perjuangan terus memadukan nafas nasionalis dan religius dalam satu rampak barisan. Sebagai pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut, PDIP Perjuangan kini mengambil langkah baru yang krusial dalam konstelasi politik nasional, menegaskan posisinya pasca rekarnasi. PDIP memilih jalan di luar koalisi pemerintahan secara struktural. Partai ini memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang rasional dan objektif. PDIP berkomitmen menjadi mitra strategis mendukung penuh kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus menjadi garda depan yang memberikan kritik konstruktif demi menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai koridor konstitusi. Kekuatan ini dirawat melalui sistem institusionalisasi dan kaderisasi yang sangat berstruktur di bawah komando Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai. Mulai dari jenjang pertama untuk penanaman ideologi tingkat dasar, jenjang madya untuk penguatan manajerial, hingga jenjang utama yang mempersiapkan kader untuk penugasan strategis nasional. Sistem berjenjang inilah yang melahirkan disiplin organisasi yang tinggi, di mana setiap kader bergerak tegak lurus mengikuti instruksi partai. Lalu, di ranah legislatif, posisi tawar PDIP sebagai salah satu fraksi utama di DPR RI sangat memperhitungkan regulasi pemilu, termasuk aturan ambang batas parlemen. Melalui sistem ini, konversi suara sintelegis, PDIP secara otomatis diuntungkan oleh limpahan kursi dari suara partai-partai kecil yang gugur di ambang batas. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang PDIP yang konsisten mendorong penyederhanaan sistem kepartaian demi menciptakan pemerintahan presidensial yang stabil dan kuat. PDIP cenderung menginginkan ambang batas parlemen yang tinggi, idealnya di angka 5,5 hingga 6%. Bagi PDIP, parlemen yang ramping akan meningkatkan negosiasi politik dan membangun koalisi yang jauh lebih solid. Namun, PDIP tidak lepas dari banyak kritik dan tantangan internal. Ketergantungan yang tinggi pada figur sentral terah Soekarno memicu kritik terkait regenerasi kepemimpinan di tingkat elit. Dinamika faksi dan kasus pembangkangan kader menuntut soliditas. Citra partai sebagai partai wong cilik pun kerap terpukul oleh kasus korupsi yang melibatkan oknum kadernya secara elektoral. Tantangan baru bermunculan pasca Pilpres. PDIP kehilangan efek
ekor jas akibat keretakan hubungan dengan keluarga Jokowi yang membuat suara nasional mereka terkoreksi, turun menjadi 16,72%. Selain itu, keterwakilan real perempuan di parlemen yang baru menyentuh angka 24,5% serta strategis komunikasi yang dinilai kurang adaptif terhadap pemilih muda dan milenial menjadi pekerjaan rumah yang harus segera Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, pada akhirnya PDIP Perjuangan tetap berdiri sebagai jangkar utama politik nasionalis di Indonesia. Masa depan partai ini akan sangat bergantung pada kelancaran transisi kepemimpinan ke generasi penerus serta kemampuan mereka memetakan ulang strategis komunikasi digital. Sebagai penjaga gawang paham nasionalisme sekuler, kehadiran PDIP tetap krusial dalam menjaga keseimbangan politik dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara baik dari dalam maupun luar pemerintahan tetap bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.